Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPD dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Sri Widodo SPDB, NIM 202507104, nomor daftar ujian 2025201127. Saya merupakan mahasiswa PPD dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK STABM Raden Wijaya Wonogiri. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Klaten. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat siang, teman semuanya. Siang. Namo saya Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran agama Buddha pada siang hari ini, ayo salah satu kita pimpin doa dulu untuk pembelajaran agama Buddha. Siapa yang mimpin? Ya. Oh iya. Baiklah, kita buka pembelajaran dengan membacakan Palita Namaskara Gata. Palita Namaskara Gata, mari kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abiwadeni Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Satisata, bulan wisata, Semoga semoga semakin hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kira-kira ada nggak yang juga berangkat hari ini? ada. Siapa? Deva Pak. Oh ya, siapa kenapa nggak berangkat? Izin tadi Pak. Izin. Sakit. Sakit. Ya, kita doakan ya semoga Deva lekas sembuh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Paham ya semuanya ya? Oke, jika paham, selanjutnya, nah ini akan saya bagi kelompok. Ini kelompok 1, sini kelompok 2. Oke, tugasnya carilah contoh penggunaan iptek di masyarakat. Yang kedua, identifikasi. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang ketiga, hubungkan dengan nilai-nilai dalam hukum 4 kebenaran mulia atau dan 3 corak universal. Bisa ya? Monggo silahkan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian saling berhadapan-hadapan, kalian kerjakan ini. Ayo. Nah, ini dia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna 4 kebenaran mulia dan 3 corak universal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ini dia. Nah, tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tujuan kita, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai hukum 4 kebenaran mulia dan 3 corak universal untuk memaknai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ada sedikit pertanyaan. Nanti akan tanya. Apakah iptek selalu membawa manfaat? Yang kedua, apa yang harus menyertai penggunaannya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Apakah iptek selalu membawa manfaat?
empat kebenaranmu ya. Atau apa bahasa harinya? Satari Arya Satani. Yang pertama, duka atau segala bentuk penderitaan. Bahwasanya kita dalam kehidupan ini selalu diliputi dengan yang namanya duka atau penderitaan. Ya. Yang kedua, samu daya atau sebab dari penderitaan. Apa yang menjadi sebab dari penderitaan? Nafsu keinginan, keinginan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, ini roda atau banyaknya duka. Kemudian yang keempat adalah apa itu? Jalan menuju lenyapnya duka atau penderitaan. Jadi makna jika kita kaitkan empat kebenaran mulia ini dengan kita gimana itu? Yaitu adalah kesadaran dan penderitaan yang muncul dari penyalahgunaan teknologi dan jalan bijak dalam memanfaatkannya. Contoh seperti ini. Ada enggak di sini yang HP-nya sudah jadul? Ada? Ada ya. Terus punya keinginan pengen tuku HP, pengen beli HP baru. Tapi kondisi keuangan kita tidak cukup, akhirnya timbul penderitaan. Maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tiga corak unit. Apa itu? Tila. Yang pertama ani. Yang kedua tiga mata. Oke, anicca apa sih? Tidak ke contoh dalam kehidupan sehari-hari yang namanya teknologi kekal tidak ya. HP bisa rusak enggak? Bisa. Motor bisa rusak enggak? Bisa. Ban motor bisa bocor juga kan? Tidak ke. Yang kedua adalah tidak puasan. Oke, saat ini kita punya handphone terbaru. Apakah 2 tahun lagi kita tidak menginginkan handphone lagi? Atau 3 tahun lagi kita akan menginginkan handphone baru lagi kan? Karena kok ada rasa ketidakpuasan. Yang selanjutnya anak atau tanpa inti. Sudah ya? Ya, oke. Kita lihat bagaimana hasil diskusi kelompok kalian. Bisa dari kelompok satu dulu, bisa berdiri. Siapa yang akan presentasikan? Surya. Oke, Mas Surya. Ayo Mas Surya. Contoh penggunaan iptek di masyarakat. Ya, bisa. Instagram, TikTok, dan Facebook. Ya. Dan ada dampak positif. Dampak positifnya apa? Mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Ya. 2. Menjadi sarana promosi dan kecil dan menengah. Ya. Dan ada juga dampak negatif. Oke. 1. Menyebabkan kecanduan digital dan mengurangi interaksi langsung. Ya, betul. 2. Menjadi sarana penyebaran hoax, berbincang dan fitnah. Oke. Apakah kelompok 2 setuju dengan hasil kerja kelompok 1? Setuju ya? Benar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita di masyarakat itu sering kecanduan yang namanya media sosial. TikTok. Apalagi tadi? Instagram. Yang ketiga? Facebook. Oke. Maka dari itu ini. Nah, ini dia. Kita sebagai siswa Buddhis, kita harus kritis terhadap dampak internet. Boleh nggak sih kita memanfaatkan media sosial? Boleh ya, boleh, tidak ada larang. Tetapi kita menggunakan sewajarnya dan seperlunya. Yang kemudian yang kedua, berwelas asih dan bertanggung. Maksudnya di sini bisa kita manfaatkan Facebook atau TikTok atau Instagram tadi untuk menyebarkan ajaran agama Buddha. Jangan menghujat, ya, jangan menyakiti orang lain menggunakan media sosial. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan iptek untuk kebajikan, bukan keserakahan atau kekerasan.
bahas besok pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri, nah ini. Nah, saya ingin tanya dulu sama Mbak Iin. Saya ingin mengetahui bagaimana Mbak Iin akan menggunakan teknologi itu di masa depan. Di masa depan, saya akan menggunakan teknologi sebagai alat untuk kebaikan dan kemajuan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pribadi ya. Bagus, luar biasa ya. Kemudian yang kedua Mbak, kira apa yang akan Mbak Iin pegang saat membuat atau menggunakan teknologi? Saya akan memegang nilai-nilai Buddhis seperti 1. Kebijaksanaan atau kanya. Iya, betul. 2. Welas asih atau karuna. 3. Pengendalian diri atau sila. 4. Kesadaran akan ketidakkekalan ajak. 5. Tanpa indihuri atau anak. Oke, semuanya bisa paham ya. Jadi saya minta kalian semua juga benar-benar akan menerapkan kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, oke, pertemuan kita rasa cukup ya, karena waktu juga sudah habis. Kemudian sebelum kita tutup, nanti dalam penutupan kita doakan semoga Depa sakitnya cepat sembuh. Oke, kita akhiri semuanya. Saya akhiri. Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Monggo ditutup dulu. Tadi yang buka Mas Surya ya, ditutup dulu Mas. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membacakan Kalita Namaskara Gata. Kalita Namaskara Gata, mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sampesata Buantu Sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, anak-anak bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Ikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke, saya persilahkan Bobo bisa langsung mengikuti kelasnya masing-masing. Demikian video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan akhirnya Sapi Sata